Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Alfa Zaini, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam dengan NIM 1319025. Yang mana saya di sini akan mempresentasikan mata kuliah studi kebijakan dakwah yang berkaitan. Ya, materi kali ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan implikasinya terhadap dunia dakwah. Jadi saya di sini akan memaparkan sedikit ya beberapa hal yang saya ketahui, beberapa hal yang saya ambil dari artikel-artikel yang saya baca atau buku-buku yang saya baca tentang hal tersebut. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai sejarah dari Undang-Undang ITE ini terlebih dahulu. Ya. Jadi Undang-Undang ITE ini diberlakukan itu sejak April tahun 2008 yang merupakan terobosan bagi dunia hukum di Indonesia. Ya. Dalam perkembangannya Undang-Undang ITE ini mengalami penambahan ya, termasuk contohnya itu perlindungan dari serangan hacker, pelarangan penayangan konten yang memuat unsur-unsur pornografi, pelanggaran kesusilaan, pencemaran nama baik dan penghinaan, serta lain sebagainya. Nah, secara umum ya, materi Undang-Undang ITE ini atau informasi dan transaksi elektronik dibagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik, sedangkan yang kedua adalah pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang. Nah, penyusunan materi Undang-Undang ITE ini tidak terlepas dari dua naskah akademis ya, yang disusun oleh dua institusi pendidikan, yakni Universitas Pajajaran atau UNPAD dan Universitas Indonesia atau UI. Ya, dua universitas ini bekerja sama dengan departemen kenegaraan ya untuk membuat naskah akademis yang berkaitan dengan Undang-Undang ITE ini. Dari dua naskah tersebut ya dijadikan satu dan disusun kembali oleh di sini Profesor Ahmad M. Ramli SH atas nama pemerintah Susilo Bambang Yudhoyono, menggabungkan dua naskah tersebut yang menjadikan sebuah Undang-Undang ITE. Dan ini terjadi pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian disahkan oleh DPR. Seperti itu. Jadi sejarah dari Undang-Undang ITE itu seperti ini ya. Terbentuk dari dua naskah ya menjadi satu, yaitu Undang-Undang ITE. Yang selanjutnya implikasinya terhadap dunia dakwah. Pada dasarnya Undang-Undang ITE ini memberikan kebebasan terhadap dunia dakwah. Ya, salah satunya adalah bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional, sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa, termasuk cerdas dalam beragama ya. Namun demikian ada masalah yang harus diperhatikan dalam masalah dakwah, khususnya terkait dalam Undang-Undang ITE, terutama pasal larangan. Terdapat yang pertama, pasal masalah pencemaran nama baik terdapat pada pasal 27 ayat 3 dan pasal 45 ayat 1. Nanti saya akan berikan PDF dari Undang-Undang ITE ini dan dibaca, dan saya akan taruh link Google Drive-nya di deskripsi video ini ya. Nanti dibaca saja. Intinya dari pasal 27 ayat 3 yaitu mengenai pencemaran nama baik, dan pasal 45 ayat 1 itu mengenai sanksinya, yaitu penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 1 miliar rupiah. Seperti itu. Terus yang kedua, masalah pasal rasa kebencian atau permusuhan terdapat pada pasal 28 ayat 2 dan pasal 45 ayat 2. Yang pertama,
pasal 28 ayat 2 mengenai ya rasa kebencian atau ujaran permusuhan atau kebencian yang mengandung sara, dan yang pasal 45 ayat 2 adalah seperti tadi sanksi ya dari hal tersebut, yaitu 6 tahun penjara paling lama itu, dan paling banyak denda 1 miliar rupiah, sama seperti tadi. Itu ada implikasinya terhadap dunia dakwah. Selanjutnya saya akan memberikan sebuah contoh ya implementasi dari hal tersebut ya. Salah satunya adalah implementasinya di salah satu universitas, yaitu Universitas Alauddin ya, Universitas Alauddin Makassar. Saya mendapatnya dari skripsi salah satu mahasiswa di sana. Di sini ada dua permasalahan ya, permasalahan besar dalam Universitas Alauddin Makassar. Yang pertama yaitu pencemaran nama baik dan diselesaikan di ranah hukum, dan yang kedua pencemaran nama baik namun tidak diselesaikan di ranah hukum, seperti itu. Yang pertama, salah satu contohnya yaitu salah satu dosen di sana, salah satu dokter Nur Samsia, di mana beliau merasa dicemarkan nama baiknya yang dilakukan oleh 30 dosen anggota di dalam anggota grup WhatsApp dengan tuduhan penyalahgunaan teknologi dengan menggunakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3 yang berbunyi ya seperti tadi, pasal 23, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik ya. Jadi Dr. Nur Samsia ini merasa dirinya dilecehkan, dicemarkan nama baiknya, kemudian dia membawanya ke ranah hukum. Beliau sudah mempertimbangkan hal-hal tersebut. Ya, jadi mengapa beliau sampai membawanya ke ranah hukum? Seperti itu. Terus yang kedua yaitu sebuah bentuk ya. Tadi pencemaran nama baik namun tidak dibawa ke ranah hukum. Salah satunya juga dari dosen Fakultas Syariah Dr. Kurniati MHI menyatakan termasuk saya pernah ditipu dalam bertransaksi elektronik namun tidak membawa masalah tersebut ke ranah hukum dengan mempertimbangkan banyak hal. Namun ini menjadi pelajaran berharga bagi saya agar berhati-hati dan hal tersebut tidak terulang kembali ya. Jadi ya ketika kita akan menghadapi yang namanya tadi pencemaran nama baik terhadap diri kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu aspek mana yang bisa kita kuatkan sebagai hal yang menandakan adanya pencemaran nama baik terhadap diri kita sendiri. Kalau kita merasa belum ada bukti-bukti yang kuat ya, kita selesaikan dengan cara kita sendiri, jangan sampai kita membawanya ke ranah hukum karena akan berdampak buruk pada diri kita sendiri juga, seperti itu. Ya, jadi implementasi Undang-Undang ITE ini di UIN Alauddin Makassar ini benar-benar terjadi ya, benar-benar dilakukan dengan sebaiknya sesuai peraturan yang ada. Untuk selanjutnya yaitu sebuah bentuk pelanggaran mengenai Undang-Undang ITE yang mana sekarang ya mungkin sekarang atau kapan lah kemarin bulan-bulan kemarin atau tahun kemarin terjadi, yaitu pencemaran nama baik bukan hanya kepada orang biasa, namun ini adalah bentuk pencemaran nama baik terhadap orang-orang yang khusus ya, seperti ya contohnya ini presiden ya, dimana dulu ya masa-masa pemilihan lah, biasa masalah politik yang membawa sebuah pencemaran nama baik terhadap salah seorang presiden, salah seorang presidennya ya, seperti itu. Jadi dari hal tersebut ya, dari pencemaran nama baik tersebut bukan hanya terjadi di kalangan masyarakat, namun sudah melambung atau menyebar luas di media sosial. Mereka yang melecehkan atau menyemarkan nama baik, mereka tidak pandang bulu
terlebih dahulu. Mereka menganggap itu rumah dia, ya, rumahnya. Dia tidak melihat bahwa di dalam media sosial itu bukan hanya ada dirinya, melainkan semuanya, ya, seluruh dunia itu ada di media sosial. Jadi yang namanya pencemaran nama baik dalam media sosial pasti akan menyebar luas dengan secepat mungkin, ya, dengan cepat sekali, ya. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita harus yang namanya menaati segala peraturan yang ada yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan ITE, informasi dan transaksi elektronik, yang kita harus sebaik mungkin menjaga tutur kata kita dalam bermedia sosial, seperti itu. Jadi sedikit kita mengeluarkan kata-kata yang menyinggung orang lain, itu ya pasti akan berdampak buruk bagi diri kita. Jadi cerdaslah dalam bermedia, seperti itu. Oke, jadi cukup itu saja mengenai materi kali ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan tanyakan. Jangan lupa tinggalkan absen di kolom komentar, ya, bagi kalian mahasiswa KBI Studi Kebijakan Dakwah kelas ini, ya. Kelas apa lah, lupa aku lah. Intinya kelas ini, ya, silakan kalian tinggalkan absen di bawah di kolom komentar ini. Oke, terima kasih dari saya. Selebihnya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.